tentunya. Nah, pada malam hari ini tentu rasanya juga sudah ada beberapa tulisan-tulisan di kolom chat yang ingin bertanya, baik secara teknis maupun usulan ya. Izinkan kami untuk membacakan usulan-usulan ya. Ada usul yang pertama adalah dari Bengkulu, dari Pak Mijo, Kepala Sekolah. Usul Bapak-Bapak pengurus DPP nanti seusai acara seluruh materi bisa dirangkum dan di-share bisa lewat grup Forkom untuk diteruskan pada sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Minta materi ini Pak Baseng. Lalu kemudian juga ada yang bertanya tentang teknis. Apakah nanti ada aplikasinya yang bisa di-download melalui melalui Google Play Store ataupun App Store ya, yang di iPhone tentunya, yang teknis. Kemudian ada juga usul dari SMP Tahfiz Al-Mansurin dari Zofron, maaf ya kalau salah penyebutan namanya. Ini beliau guru, usul ada materi pula tentang pendidikan pranikah dan pasca nikah. Wah, saya kira ini penting juga nih Pak. Terkhusus generus usia mandiri, menindaklanjuti goal generus yang keempat. Mungkin barangkali kita bisa sudah memulai untuk menanggapi, berdiskusi malam ini, dan pertanyaan-pertanyaannya juga sudah masuk tadi Pak Baseng dan kawan-kawan tim ECH. Silakan Pak Baseng. Ya, alhamdulillah jasa kolaero Rio. Saya kira ini waktunya memang sudah cukup kita mulai untuk mencoba menggali kebutuhan-kebutuhan apa yang dirasakan oleh para Bapak Ibu praktisi pendidikan di satuan sekolah. Tadi oleh Pak Rio sudah memunculkan satu pertanyaan ya, sebenarnya usulan ya Pak Rio, yaitu ada konten yang terkait dengan untuk usia nikah ya. Betul. Saya kira itu nanti ada slotnya tersendiri, yaitu ada kategori kursus yang namanya orang tua. Ada kategori kursus di situ namanya orang tua. Nah, baik yang akan akan menjadi orang tua, jadi calon orang tua, di situ nanti bisa kita masukkan pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Saat ini pelatihan-pelatihan untuk orang tua di subkategori orang tua itu sudah banyak kursusnya, tetapi itu adalah bukan calon orang tua, tapi memang sudah menjadi orang tua. Salah satu contohnya tadi sudah ditayangkan, yaitu komunikasi efektif ya antara orang tua dengan anak. Itu adalah contoh pelatihan bagaimana anak itu orang tua kemudian bisa berkomunikasi secara efektif dengan anaknya, walaupun anaknya istilahnya masih masih terbatas dalam menyampaikan ide-idenya, pengetahuannya masih terbatas, kosakata yang dimiliki juga terbatas, tapi dengan kemampuan atau pengetahuan orang tua yang baik terhadap komunikasi itu, akhirnya kemudian bisa terjadi komunikasi yang efektif antara anak dengan orang tua. Orang tua kemudian bisa memahami dengan baik apa keinginan putra-putrinya itu, sehingga bisa merespons juga dengan baik ya, sehingga komunikasinya itu bisa lebih lancar. Jadi apa yang disarankan itu Pak Rio, itu bisa dimasukkan di dalam kategori pelatihan orang tua. Nah, siapa yang akan mengisi kontennya ini nanti? Nah, ini orang bilang
bagusnya, the beauty of pondok karakter ini adalah karena yang mengisinya itu nanti itu tidak terbatas pada tim daripada Education Clearing House saja. Itu kawan-kawan dari satuan pendidikan di sekolah manapun itu bisa membuat konten, ya, tapi tentu tidak langsung menguploadnya di situ, akan tetapi mengirimnya kepada tim ECH atau PUP DPP LDI yang kemudian mereview apakah itu sudah bisa masuk, ya. Dalam reviewnya ini ya tentu ada timnya, ada dari PAD, ada dari pendidikan agama dakwah, ada dari pendidikan, ya, sehingga bisa kalau itu yang dikirimkan itu sudah layak, maka itu kemudian akan ditampilkan di situ. Begitu pula sebenarnya walaupun misalnya kawan-kawan itu belum mampu membuat konten, tapi karena pondok karakter ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tonang tadi itu ada fasilitasnya, dia seperti Twitter lah, seperti Facebook ada social learning-nya. Nah, di situ bisa bertukar pikiran, ya, antara praktisi pendidikan, ya, dengan mengetik misalnya di situ bagaimana cara bagaimana misalnya contoh saya masih kaitkan dengan pertanyaan tadi, ya, itu apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh calon orang tua sebelum menikah misalnya, ya, itu kemudian mendapatkan respons dari berbagai praktisi pendidikan lainnya. Jadi pembelajaran di pondok karakter itu tidak top down dalam arti kata dari tim ECH kepada praktisi pendidikan, tetapi antara sesama praktisi pendidikan bisa bertukar pikiran di situ, sehingga proses flow of knowledge itu, ya, transfer knowledge itu bisa berlangsung sangat cepat, ya, sehingga ya akan cepat praktisi pendidikan itu menjadi kompeten. Saya kira demikian, Pak Rio. Baik, Pak Baseng. Tadi ada pertanyaan yang sifatnya teknis, ya, soal aplikasi. Mungkin ini bisa dijawab sama tim IT ini, Mas Wiwit atau Pak Andi. Apakah nanti pondok karakter ini juga bisa di-download katanya melalui aplikasi Google Play Store atau App Store? Silakan mungkin Pak Wiwit atau Pak Andi yang mau menjawab soal teknis. Izinkan saya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebelumnya kita juga sudah punya aplikasi yang namanya Berita LDII. Sebentar, saya share dulu. Maaf, karena di rumah jadi banyak anak-anak juga. Di mana ya? Sebentar. Oh, ya. Websitenya android.ldi.org. Ini kita baru ada aplikasi untuk Android, ya. Untuk iPhone-nya belum ada. Android.ldi.org. Ini dia akan langsung menuju ke sini, ke Play Store. Jadi aplikasi ini isinya sekarang ini website LDI, LDI TV. Nanti insya Allah saya lupa pondok karakter sudah masuk apa belum ya? Nanti kita cek lagi. Waktu itu seingat saya sudah dimasukkan apa belum? Nanti insya Allah kita cek lagi. Nanti insya Allah akan kita masukkan di sini. Jadi insya Allah akan gabung dengan Berita LDI ini. Jadi bisa dimasukkan di sini juga. Mungkin itu jawaban dari kami. Alhamdulillah, jazakumullah. Amin. Ini langsung aja Mas Wiwit. Ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Abdul Robi, guru. Ya, usul Amsol desain webnya dibuat lebih menarik dengan desain kekinian sehingga bisa lebih menyenangkan untuk dibaca dan dilihat. Nah, ini kalau ini kayaknya selera ya biasanya ya, ada web designer juga gitu ya. Mungkin bisa ditanggapi Mas Wiwit soal desain yang nanti menarik. Insya Allah sekarang kan kita baru jadi sebelumnya kita ini sebenarnya pindah platform. Dulu sebenarnya kita pakai Moodle, cuman karena ternyata dari pakai Moodle ternyata sepertinya agak rumit untuk dipahami, juga
sebagai member nanti agak sulit memahami. Jadi sekarang kita pindah ke WordPress karena sebenarnya materinya udah ada, mereka materinya udah ada, tapi karena permindahan platform itu jadinya sebenarnya platformnya belum lama, jadinya terpaksa kita pakai template yang standar dulu. Nanti insya Allah sebelum launching 28 Oktober insya Allah akan kita pakai template yang lebih bagus insya Allah. Nanti kita musyawarahkan. Oke, baik ya. Mudah-mudahan nanti semakin baik ya tampilan website kita. Ya tentu masukan dari Bapak Ibu semua ini sangat berarti juga buat kami dalam rangka tentunya menuju sebuah sesuatu yang paling baik ya.